Sholat 5 waktu adalah sholat wajib yang dilaksanakan umat Islam 5 kali dalam sehari. Waktu sholat dari hari ke hari dan antara tempat satu dan lainnya bervariasi. Belakangan ini sejumlah waktu sholat diketahui dilaksanakan lebih cepat dari waktu sebenarnya. Artinya, sebelum waktu sholat itu tiba, sejumlah masjid sudah mengumandangkan azan. Nah, itu asyhadu alla ilaha illallah yang kedua, berarti sudah azan. Padahal sekarang baru 17.41, 1 menit sebelum matahari terbenam, menurut ilmu hisab kontemporer sudah ada yang azan maghrib. Itu kalau puasa Ramadan jelas itu ya belum saatnya matahari terbenam kok pada berbuka. Dan ini kan hari Senin ya, yang pada puasa Senin Kemis kalau ngikuti azannya itu ya belum saatnya. Kira-kira masjid mana itu ya? Mereka berpatokan pada jadwal waktu sholat abadi yang dikeluarkan oleh sekarang pemerintah. Ini baru terbenam. Jadi ini sedang menyentuh laut, kemudian kira-kira ya sudah apa namanya itu setengahnya begini. Nah, jadi belum 100% terbenam. Sebenarnya kalau jadwal tidak ya. Jadwal itu kan sudah perhitungan kontemporer berdasarkan observasi matahari bertahun-tahun. Jadi sudah fix lah. Dan jadwal ini kriterianya kan macam-macam gitu ya. Tapi untuk seluruh waktu sholat itu kan sudah fix, katakanlah berdasarkan pergerakan matahari. Persoalan kemudian yang azan itu kecepatan atau ketelatan itu memang faktornya macam-macam. Tapi saya sendiri sering di lokasi ini azan zuhur, matahari itu belum istiwa. Itu sudah ada yang azan zuhur. Minimal 1, kadang 2 masjid. Kadang-kadang itu kurang 2 menit. Bahkan ada yang pernah sampai kurang 6 menit sebelum istiwa itu sudah azan zuhur. Padahal azan zuhur itu kan menurut kaidah syariatnya setelah zawal, setelah istiwa. Jadi proses zuhur itu setelah matahari itu zawal atau condong. Lah kalau belum istiwa ya belum. Padahal kemudian zuhur sendiri dalam kaidah ilmu falak disepakati mayoritas ilmu ahli falak itu waktu zuhur itu 4 menit setelah istiwa. Nah kalau begitu 4 menit sebelum istiwa, padahal ada yang adzan 6 menit, berarti kan 10 menit sebelum waktunya sudah ada yang adzan. Itu zuhur. Kemudian kalau maghrib itu kadang-kadang secara hisab kita sering melihat di sini mau ru'yat gitu. Kita tahu jam berapa matahari terbenam menurut ilmu hisab. Sebelum terbenam, sebelum sunset, ternyata sudah ada yang adzan. Nah, apa penyebabnya? Barangkali jam di masjid lah. Nah, yang barangkali tidak dikalibrasi setiap saat. Maka idealnya di masjid itu persiapan mau Jumatan, jam itu harus ditotokkan lagi biar betul-betul valid. Kalau jadwalnya tidak masalah, kemudian jamnya itu barangkali yang membuat muadzin ini salah melihat, oh jamnya sudah jam segitu, jadwalnya begini masuk adzan. Nah itu persoalannya. Tetapi kan efeknya kepada sah hendaknya sholat kan itu berbahaya. Wong belum masuk kok sholat, berarti kan nggak sah. Kaidah waktu sholat itu hakikatnya kan perkara matahari, bukan lewat jadwal, bukan lewat hisab. Hisab hanya memudahkan karena memang dalam prakteknya kita nggak mungkin bisa melihat matahari setiap saat hujan, saat mendung. Jadi, apakah waktu sholat yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akurat? Itu saya nggak tahu siapa memberi nama. Jadwal waktu sholat tahun 2014, jadwal waktu sholat tahun 2015, begitu aja. Karena memang setiap tahun matahari pergerakannya itu kan berulang seolah seperti itu. Tapi dalam tempo nanti sekian puluh tahun itu ada pergeseran meskipun tidak begitu signifikan. Tapi kan ya namanya abadi, sebaiknya enggak, karena yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya berulang-ulang saja. Tetapi jadwal itu sudah fix, sudah valid ya, karena itu berdasarkan perhitungan ilmu falak kontemporer. Dan saya sendiri sudah berusaha mengecek jadwal yang menggunakan ilmu falak kontemporer dengan pergerakan matahari. Misalnya hari ini zuhur jam 11, misalnya lebih 50 gitu. Berarti kan istiwanya nanti jam 11.46. Ternyata pas jam segitu betul-betul di jam matahari itu berada di tengah, berarti kan akurat sekali. Saya pernah mengecek itu mungkin 5 atau 4 tahun yang lalu di Masjid Tegalsari Solo yang ada jam istiwa. Saya juga sering ngecek di sini beberapa bulan terakhir ini, dan sejak berdirinya Observatorium Kasa ini kan ada jam matahari, itu yang sering saya pakai sama anak-anak untuk mengecek waktu zuhur. Sering-seringnya memang itu waktu zuhurnya belum istiwa, ada 1, 2, 3 masjid yang sudah adzan. Di antara waktu sholat yang dilaksanakan terlalu cepat adalah sholat subuh.
Bagaimanakah solusi terbaik agar sholat subuh ini bisa tepat waktu? Kalau subuh sama Isya tidak masalah ya, karena kan telatnya sudah positif masuk. Persoalan subuh ini memang pemerintah sendiri sudah memastikan bahwa kaidahnya dan kriterianya yaitu -20 itu sudah valid, karena memang kita berada di daerah yang memiliki atmosfer tebal. Persoalannya memang itu belum diobservasi ulang. Kapan akan diobservasi ulang ini pemerintah saya yakin juga nanti akan membahas lagi dan mengagendakan. Tapi untuk sementara pemerintah RI itu berdasarkan kesepakatan para tim Hisab Rukyat yaitu sudutnya 20. Tapi persoalannya kemudian di lapangan ada beberapa kelompok umat Islam yang berusaha untuk mengoreksi, karena memang dalam pengamatan berkali-kali begitu pada sudut 20 atau saat adzan versi pemerintah langit timur memang masih gelap. Jadi tidak salah juga mereka, karena memang kenyataannya seperti itu. Pada syariatnya namanya waktu subuh itu fajar sodik. Fajar sodik ketika langit timur itu memang ada bentangan cahaya yang mendatar dan cukup panjang, itu namanya fajar sodik. Kalau cahayanya nggak membentang menyamping tapi justru ke atas, itu fajar kadhib. Dan kalau itu memang gelap betul ya belum saatnya begitu. Nah ini perlu pertemuan dan koordinasi yang ya baiklah begitu ya di antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menghendaki agar waktu subuh ini betul-betul berdasarkan syariat. Saya pikir untuk kebaikan umat, pemerintah juga harus bisa turun tangan dan memberikan ruang yang itu cukup untuk berdiskusi bagaimana menemukan solusi yang terbaik. Saya bukan berarti kemudian mendukung yang mengoreksi waktu subuh itu tanpa dasar, enggak. Karena saya sendiri juga ragu ketika sudah 20 memang betul-betul masih gelap gitu loh ya. Tapi bukan berarti kemudian saya terus menanding pemerintah, enggak. Saya juga berusaha mendukung pemerintah, kaitannya dengan memang pemerintah berusaha untuk bagaimana kehidupan beragama di Indonesia ini berjalan sesuai dengan kaidah syariat, tapi juga tidak menimbulkan madarat yang lebih besar.